Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Nova Firdaus. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang analisis karakteristik peserta didik dan konten pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu adalah latar belakang, yang mana perencanaan kegiatan belajar perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Perencanaan ini dilakukan supaya alur pelaksanaan pembelajaran tertata rapi dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, pembahasan pada makalah ini difokuskan pada silabus dan RPP sebagai landasan pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran bagi guru yang profesional. Nah, baik, di sini ada kurikulum pendidikan, yaitu sebuah perangkat yang merencanakan dan mengatur tentang tujuan, isi, serta bahan pembelajaran yang dilengkapi dengan cara yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Di dalam kurikulum ini akan disampaikan struktur kurikulum yang meliputi yang pertama yaitu ada mata pelajaran, yang kedua ada muatan lokal, yang ketiga ada kegiatan pengembangan diri, yang keempat ada pengaturan beban belajar, yang kelima ada ketuntasan belajar, serta yang terakhir ada kenaikan kelas. Baik, selanjutnya yaitu ada penyusunan silabus. Dalam penyampaian silabus disampaikan secara singkat tentang prinsip membuat silabus. Prinsip tersebut diantaranya yaitu ada ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, serta aktual dan kontekstual, fleksibel, serta menyeluruh. Kemudian akan disampaikan cara penyusunan silabus, yang mana isi dari silabus memuat tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran materi pokok atau pembelajaran. Ada juga mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan yaitu potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan juga spiritual peserta didik, serta kebermanfaatan bagi peserta didik. Ada juga struktur keilmuan yaitu aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan tuntutan lingkungan dan juga alokasi waktu. Baik, yang selanjutnya yaitu ada komponen silabus. Nah, komponen silabus ini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua ada materi pokok. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian. Yang kelima penentuan jenis penilaian. Yang keenam alokasi waktu. Dan juga yang terakhir yaitu ada sumber waktu. Ya, sebagaimana yang telah saya cantumkan di slide sebelumnya, yaitu hampir sama dengan penyusunan silabus, tetapi di sini ada dilihat dari urutan yang terakhir, yaitu ada sumber belajar adalah rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan juga budaya. Penentuan belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyusunan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. RPP disusun secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran langsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta efisien.
Yang selanjutnya yaitu ada komponen RPP, yang mana di sini terdiri dari identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema atau juga subtema kelas per semester, ada juga materi pokok. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi yang dasar dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yaitu materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian. Ada juga kompetensi yaitu metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapainya. Dan ada juga media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran, serta sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Kesimpulannya yaitu silabus dan RPP merupakan dasar utama dalam perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis. Silabus berfungsi sebagai penjabaran kurikulum yang membuat komponen pembelajaran secara menyeluruh. Sedangkan RPP merupakan pengembangan rinci dan dari silabus untuk setiap pertemuan agar pembelajaran berjalan efektif dan terarah. Penyusunannya harus mempertahankan prinsip ilmiah, sistematis, relevan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memastikan tercapainya kompetensi, serta membentuk pemahaman dan karakter keagamaan peserta didik secara optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.